Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi sama saya, Dani Sanja Arvensia. Saya di sini akan mendampingi kalian semua untuk ngebahas berbagai hal tentang psikologi atau tentang hal-hal yang sekarang lagi happening di lingkungan sekitar kita yang mungkin mau kalian bahas dan kalian tanyakan kepada saya. Karena apa? Karena mungkin saya di sini berposisi sebagai psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, sebuah perusahaan platform yang bergerak di bidang layanan dan edukasi psikologi. Jadi kalian boleh banget bisa bertanya kepada saya, minta pendapat saya tentang sebenarnya yang kalian bingungkan itu kayak gimana dari sudut pandang psikologi kayak gitu. Nah, sebelum kita jauh tentang ngebahas tentang apa yang mau kita bahas pada hari ini, tentu saya mau memperkenalkan dulu Berbinar itu apa. Berbinar Insightful Indonesia yang kita punya hashtag selalu ada buat kamu. Kami ini seperti saya bilang tadi adalah platform edukasi dan layanan psikologi. Kami perusahaan yang bergerak di bidang itu. Dan tentunya kami punya berbagai produk, salah satunya adalah tentang konseling, psikotes, dan juga tentang kelas berbinar. Nah, 3 macam produk itu bisa kalian cek seperti apa, atau kalian mau tahu kira-kira ini produk apa gitu ya, dan gimana sih cara saya bisa menggunakan jasa atau layanan tersebut. Caranya mudah banget, kalian bisa cek atau login atau kalian subscribe atau kalian follow sosial media Berbinar, mulai dari Instagram, TikTok, atau bahkan websitenya Berbinar yang sudah beberapa bulan ini sudah mulai mengudara gitu ya. Kalian boleh banget cek di sana gimana dan apa itu konseling Berbinar, konseling bersama peer counselor, konseling bersama psikolog. Ada juga namanya Berbinar Plus, di mana kalian bisa memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dari pakar-pakarnya gitu ya, di bidang graphic designer, product management, juga ada tentang human resource, dan juga tentunya tentang buat kalian yang lagi cari kerja biar tahu gimana tips-tipsnya bagaimana melewati fase-fase pembuatan CV, interview, dan psikotes kayak gitu. Dan terakhir tentunya tentang psikotes itu sendiri ya, karena kalian pengen tahu kira-kira aku itu orangnya kayak gimana sih, bakat minatku apa, atau kemudian kalian pengen tahu potensi yang terpendamku itu apa gitu ya. Dan kalau aku udah punya udah tahu potensi itu, maka aku harus ngapain, aku harus gimana supaya potensiku itu bisa lebih optimal buat aku cari kerja dan segala macam. Termasuk di dalamnya buat kalian atau bapak ibu sekalian yang punya anak, bisa banget buat dicek kira-kira anak saya itu termasuk yang seperti apa gitu ya, maksudnya saya harus improve di bagian mana dan segala macam. Di situ kalian bisa dapatkan semua layanan psikologi yang ada di Berbinar, dan termasuk edukasi di dalamnya dengan cara buka langsung di link tree-nya Berbinar, bio-nya Berbinar, atau sosial media yang Berbinar, tanya langsung ke admin Berbinar, atau juga buka website yang Berbinar di berbinar.in gitu ya. Semua bisa saya jelaskan, dan tentunya saya di sini Dani Sanja Arvensia, SPSI, MPSI psikolog, yang akan mendampingi kalian untuk membahas segala hal tentang psikologi dan yang kalian bingungkan di acara live TikTok yang Berbinar hari ini, Berbinar Here's to You, atau berarti gitu ya. Dan nggak harus tentang yang kalian alami, tapi kalian juga bisa tanyain tentang yang dialami teman kalian, tapi kalian nggak bisa jawabnya, sehingga kalian nggak bisa bantu teman kalian, sehingga kalian bisa buat teman kalian bisa lebih optimal dalam kehidupan sehari-harinya dengan masukan-masukan yang kalian tanyakan di sini. Jadi di sini bukan tempatnya buat bergibah, tapi kalian bisa menginspirasi orang lain yang nonton. Berarti Berbinar Heroes to You pada malam hari ini lewat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan ini kita sudah dimulai dengan pertanyaan dari atau pembahasan dari Kak Jamal 1418 as usual, yang selalu menemani kita semua di berarti Berbinar Heroes to You pada malam hari ini, tentang perselingkuhan gitu ya. Dan ini kayaknya sesuatu yang menarik gitu ya, bahwa sebenarnya topik ini tuh memang lagi happening ya kalau kata Mas Jamal 1418. Nah, di sini kita juga ditemani sama Kak Aul ya, Kak Audi ya. Selamat malam Kak Aul, gimana kabarnya? Halo, malam Mas. Alhamdulillah baik. Oh, Kak, keluar suara ya Kak Aul. Oh, kedengeran? Oke, sorry. Halo. Oh iya, keluar keluar, udah aman. Kak Aul, gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, Mas. Oke, jadi kalau tadi Mas Jamal bilang di komentar di bawah banget. Jadi buat kalian yang nonton hari ini bisa banget buat pasang itu ya pertanyaan atau tanyain apa yang kalian bisa kalian ikutan interaksi dalam acara Berbinar Heroes Story bareng hari ini tuh pasang chat aja di komen di bawah ya. Gitu kan di sini kita nggak cuma temenan sama Kak Aul, ada beberapa teman-teman yang jadi berbinar buat ngebahas ini bareng-bareng. Gitu. Nah, ada satu lagi sih Kak Siva, cuma kayaknya lagi OTW masuk di sini gitu ya. Nah, menurut Kak Aul sendiri ini pernah nggak, maksudnya di sekitar Kak Aul yang ngadepin orang-orang yang ngalamin perselingkuhan kayak yang lagi dibahas sama Mas Jamal 14-18? Aku sendiri pernah sih, Mas. Tapi bukan akunya ya, tapi temenku gitu. Gimana? Ya, jadi ya ada orang misalnya dia udah punya cowok, terus terus dia ketemuan sama cowok lain. Nah, tapi dia tuh beranggapannya kalau misalnya hal itu ya ya udah cuma sebagai ya udah main bareng aja, padahal itu lawan jenis. Terus dia sampai ngomong lagi kayak kalau kayak gini nggak selingkuh kan namanya. Kayak aneh aja sebenarnya kayak gitu sih. Paling pernah ketemu orang kayak gitu. Karena jelas-jelas ya dia nggak bilang juga sama cowoknya bakal pergi sama cowok lain ya, berarti ya masih nanya itu namanya nggak selingkuh kan, kayak aneh aja sih mas gitu. Jadi eh, itu somehow mungkin juga jadi pertanyaan menarik ya buat kita semua yang punya relasi dengan lawan jenis, yang kita lagi ngebangun komitmen pasangan dengan pasangan kita gitu ya, yang ternyata somehow kita sebenarnya belum cukup matang untuk memahami kira-kira makna sebuah relasi itu kayak gimana sih gitu ya. Apakah hubungan itu karena ini baru sekedar pacaran kemudian kita bisa sewenang-wenang dalam memperlakukan pasangan kita, dan tentunya itu yang sebenarnya kadang jadi permasalahan utama ketika orang itu menganggap itu selingkuh atau bukan selingkuh gitu kan. Yang sebenarnya permasalahan utamanya ada di apakah cukup paham orang ini tentang makna sebuah komitmen berpasangan atau berrelasi gitu kan. Eh, nah kalau di sini bahkan kita nggak bisa bedain ya, kadang-kadang kita yang sebagai orang di luar sebuah hubungan itu kadang-kadang kita juga nggak bisa mengejudge begitu aja tentang sebenarnya orang ini selingkuh atau tidak. Kadang kita itu terpengaruh sama apa yang muncul di permukaan, maksudnya kebanyakan orang bakal berpendapat seperti apa, maka kita akan cenderung untuk ikut dengan apa kata pendapat orang banyak selama ini kayak gitu. Jadi akhirnya sebenarnya kita tidak bisa berkomentar secara jujur dan valid tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada orang itu, karena memang kita tidak mengalami langsung proses berhubungan atau selingkuhnya itu. Tapi tentu buat kita yang nantinya atau sedang memiliki hubungan dengan orang lain dan kita berada di titik yang sangat riskan untuk melakukan perselingkuhan, maka kita harus belajar tentang sebenarnya yang saya lakukan ini termasuk sebuah pelanggaran komitmen hubungan nggak ya, atau yang dikatakan sebagai perselingkuhan nggak ya. Dan itu yang perlu sering-sering ditanyain ke kita, ke kalian semua yang sedang berhubungan atau berselingkuh. Dan sambil menanggapi tentang yang disampaikan oleh Kak Aulia, Mas Jamal juga ngebahas tentang kalau orang selingkuh gitu emang orang yang minderan ya Mas. Ya sebenarnya bukan masalah minderan atau enggak, karena bisa jadi kan setiap orang itu berasal dari pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda seperti saya sering bilang. Jadi keputusan orang untuk memilih melakukan pelanggaran komitmen atau perselingkuhan itu kan sebenarnya tidak serta-merta terjadi begitu saja, tapi ada peristiwa masa lalu yang mengikutinya gitu kan. Atau ada hal yang lain yang membentuk pemahaman dia tentang makna komitmen itu sendiri. Dan bisa jadi permasalahannya bukan masalah minder aja, bisa jadi permasalahan lain, dan setiap orang bisa jadi punya pemicu yang berbeda-beda. Ya, jadi satu orang dipicu melakukan perselingkuhan karena memang dia punya masalah dengan komitmen di masa lalu, yang mungkin dia tidak cukup percaya dengan pasangan yang sekarang sehingga dia terus mencari pasangan yang baru yang menurut dia bisa memberikan kenyamanan buat dia. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa jadi juga karena dia terbiasa untuk apa ya? Ada beberapa orang yang sudah punya pacar, udah punya
hubungan yang serius dengan seseorang, tapi dia sendiri semacam kurang memahami sebenarnya sejauh mana boleh atau tidaknya. Karena biasanya selama ini ketika dia belum punya hubungan yang serius dengan orang lain, orang itu ngerasa yang dilakukan itu masih nggak apa-apa gitu ya. Dan ketika dia sudah di hubungan yang sekarang yang lebih serius, yang sudah punya komitmen dengan lawan jenis, atau sudah berpacaran, atau sudah punya kekasih gitu ya, dia terus menjalankan apa yang dilakukan ketika sebelum pacaran gitu, sehingga itu yang kadang dimaknai oleh orang yang sekarang punya hubungan sama dia secara serius itu sebagai sebuah perselingkuhan gitu. Jadi orang yang bersangkutan ini udah lama gitu ya, punya hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis yang lain gitu, tapi berhubung sekarang sudah punya pacar, maka harusnya dia mulai bisa menyesuaikan diri gitu. Artinya bahwa ada momen di mana dia boleh tetap berhubungan sama temennya yang cewek satunya, tapi juga ada batas-batas tertentu yang harus dijaga, bahwa dia harus menghargai pasangannya, dia harus memberikan pemahaman yang cukup sehingga pacarnya tidak salah paham dan segala macam. Karena begitulah adanya ketika kita akhirnya memutuskan untuk bisa berkomitmen. Jadi bukan masalah minderan, tapi bisa jadi ada hal di balik itu yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk seperti itu. Dan kadang kita sebagai orang di luar hubungan di antara dua orang itu tuh yang memaknainya dengan sudut pandang yang kita miliki aja. Jadi mungkin kayak Mas Jamal akhirnya, oh mungkin dia minderan gitu ya. Mungkin itu perspektif kita sebagai orang di luar hubungan itu, tapi kejadian sesungguhnya bisa jadi nggak kayak gitu kan. Orang yang mungkin beberapa orang yang akhirnya dianggap oleh Mas Jamal itu minderan tuh mungkin bisa jadi juga mereka itu ngerasa apa yang dia miliki sekarang itu tuh tidak cukup bisa memfasilitasi apa yang dia butuhkan gitu, sehingga akhirnya dia merasa tidak cukup, merasa kebutuhan harus terpenuhi, sehingga ketika dia bertemu lawan jenis yang lain yang memenuhi kebutuhannya dia, maka dia akan cenderung untuk juga memiliki hubungan yang sama dengan orang yang lain gitu, sehingga artinya dia lupa bahwa sebenarnya hal seperti itu harusnya dibatasi ruang lingkupnya kayak gitu. Ya betul, kadang malah selingkuh jadi kebiasaan. Makanya jangan-jangan sebenarnya orang yang selingkuh itu tidak tahu kalau itu adalah sebuah perselingkuhan gitu kan. Yang jadi permasalahan adalah tentang awareness, tentang cognitive perception gitu ya, juga tentang edukasi dalam dirinya, tentang makna komitmen, itu kan juga belum cukup kuat. Ketika itu belum cukup kuat, dia memilih untuk menjalin hubungan yang lebih serius ya. Jadi ketika dia menjalin hubungan yang serius, artinya bahwa pihak yang satunya yang bersedia menjalin hubungan yang serius juga, itu kan juga berpikir, oh berarti di depanku dia itu sudah cukup paham tentang hubungan yang serius sehingga kita harus jadian. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, si pihak satunya tidak cukup memahami makna itu, karena dia merasa yang dilakukan selama ini sebelum berpacaran itu masih tidak apa-apa. Nah, itu yang kadang kita bilang kebiasaan gitu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu kalau itu adalah selingkuh. Nah ini kan perbedaan-perbedaan perspektif itu yang kadang muncul di antara kita semua sebagai orang di luar yang memiliki hubungan gitu kan. Ya betul. Kalau kita bilang apakah parah atau tidak, maka bisa jadi ini adalah sebuah keparahan tertentu, karena ketika kita bilang bahwa pada umumnya akan ada orang yang paham bahwa itu adalah selingkuh, tapi di satu sisi sesuatu yang miris juga muncul. Ternyata ada loh orang yang nggak aware tentang bahwa itu adalah sesuatu yang perselingkuhan gitu kan. Jadi buat sebagian orang atau banyak orang bilang kalau ini adalah perselingkuhan, tapi orang yang jalanin itu tuh nggak merasa itu adalah selingkuh. Nah, jadi kita paham bahwa oh ada loh orang yang tidak se-aware itu tentang makna sebuah hubungan.